saya sudah ajarkan di situ, ada kelompok-kelompok belajar yang saya ajarkan untuk ini semua tahu tenun ikat ini. Jadi di lingkungan saya itu semua sudah tahu tenun ikat. Selama ini saya belajar ini anak-anak muda yang baru menikah, baru berumah tangga, itu semua sudah pintar ini kerja, tapi belum pernah saya dapat bantuan dari ini dari dinas. Memang saya pernah diminta untuk pameran, tapi tidak pernah ada perhatian bantuan. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Motif tenun ikat Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai keunggulan dan keunikan tersendiri yang sudah dikenal oleh banyak orang yang ada di dalam maupun di luar negeri, sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memberikan dukungan kepada pengrajin tenun yang ada di setiap kabupaten guna mengembangkan usahanya. Namun, niat baik pemerintah ternyata tidak menjangkau semua kelompok usaha tenun ikat yang ada di Nusa Tenggara Timur saat ini. Salah satunya adalah kelompok pengrajin tenun ikat Rumpa yang ada di Baun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. Saat diwawancarai Suara Fakta Hukum di lokasi Pasar Baun, Sabtu 12 September 2020, Ketua Kelompok Rumpa Aksemenga Amtira menjelaskan kelompok usaha tenun ikat Amarasi Barat yang ia pimpin selama 20 tahun belum pernah mendapat perhatian dari pemerintah provinsi maupun Kabupaten Kupang. Untuk mengetahui lebih jelas seperti apa tenun ikat Amarasi Barat maupun harapan kelompok penenun Rumpa yang belum pernah mendapat perhatian dari pemerintah, ikuti wawancara kami berikut ini. Pemirsa, saat ini kami dari Suara Fakta Hukum sedang berada di Pasar Baun, tepatnya Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, bersama salah satu pengusaha tenun ikat Amarasi, yaitu di Pasar Baun. Yang lebih jelasnya dengan Mama Mina. Mama Mina ini telah menekuni usaha sudah begitu lama, tapi apa yang Mama rasakan pada saat masa pandemi COVID-19 kita alami saat ini, mari kita dengar langsung apa disampaikan oleh Mama seperti apa pada saat masa pandemi COVID-19. Iya, memang selama ini COVID ini, memang saya mengalami ini kendala, yaitu ini. Kalau sebelum COVID itu dia lancar, tapi waktu masa COVID ini kurang lancar. Jadi kurang laris. Jadi ini memang saya juga merasa seperti saya merasa ini selama ini lewat ini usaha ini saya rasa saya rasa kurang maju dalam ini. Seberapa lama menekuni usaha ini, Mama? Sudah 20 tahun. 20 tahun. Yang Mama jual kainnya apakah semua Amarasi atau khusus Amarasi saja? Amarasi Barat ya. Amarasi Barat. Kainnya itu Mama dapat dari mana? Ini buat sendiri. Buat sendiri. Apakah Mama memiliki kelompok usaha atau kelompok tenun yang berada di? Memang saya ada kelompok tenun ikat, tapi ini masing-masing kerja di rumah. Nah, kalau 1 bulan itu baru kita kumpul. Nah, memang saya ini ketua kelompok. Iya. Boleh tahu kelompok apa, Mama? Kelompok ini Rumpa. Rumpa. Saya punya kelompok itu kelompok Rumpa. Sudah seberapa lama kelompok ini terbentuk? Ini kelompok ini sudah 20 tahun. 20 tahun. Berapa anggota yang Mama? 10 orang. 10 orang. Semua ini berkeluarga ini? Semua berkeluarga. Ada yang keluarga muda. Nah, pokoknya yang tenaga produktif semua. Tepatnya kelompok ini alamat di mana, Mama? Di Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi. Amarasi Barat ya, Mama ya. Mama tenun ini kan berbagai macam jenis motif. Bisa Mama jelaskan motif apa saja yang ciri khas Amarasi Barat ini? Ini Kaiman Fafa, itu motif Raja Amarasi.
Nah, motif Raja Amtiran. Kalau motif ini Kemanfafa itu motif kayak ini Kemanfafa adalah motif Raja Amtiran. Kalau motif ini Korkase itu Raja Koro. Nah, ada motif-motif yang lain ini. Ada banyak motif ini dari Amarasi ini. Yang lebih disukai oleh pembeli selama ini motif dari mana? Motif apa ya? Motif Amarasi. Amarasi ya. Nah, pokoknya semua motif ini orang suka beli. Orang suka, ya. Mama bisa menjelaskan dia punya harga dari setiap motif atau tenunan lembaran seperti apa? Iya. Kalau ini motif, kalau kain perempuan, kain untuk perempuan punya itu 1,5 juta. Kain laki-laki juga 1,5 juta dengan dia punya Nah, kalau ini ada dia pasangan begini, misalnya. Kalau perempuan langsung dengan dia punya selempang itu 1,5 juta. Nah, ya sebegitu. Kalau kain laki-laki, jelaskan mana jenis kain pria dan mana kain wanita. ini kain pria punya, kain pria yang ini dengan putih. Nah, di tengahnya putih ini. Ini. Di tengahnya ada putih dengan dia punya ikat pinggang ini. Laki-laki punya ini. Ini laki-laki punya. Kain ini berkisar harga berapa? Ini 1,5 juta ini. 1,5 juta. Boleh tahu pembuatan satu lembar kain pria ini berapa lama makan waktu? Itu makan 2 bulan dulu. 2 bulannya. 2 bulan. Bahannya dari apa? Apakah alami atau bahannya dari? Ini dari benang katun. Benang katun. Ada juga yang dari alam kita buat sendiri. Yang alam punya yang ini. Oh, ya, ini yang asli punya. Ini yang asli punya ini. Yang asli punya. Ini dari mengkudu, akar mengkudu. Dari akar mengkudu nanti dia semua ini celupan alam semua. Ini buat sendiri, ini saya buat sendiri. Kalau buatan alam ini pakai apa berapa lama ini, Mama? Ini lama sekali karena prosesnya lama. Karena pertama itu peminyakan dulu, habis itu nanti baru celupan mengkudu. Akar mengkudu itu pakai akar mengkudu, nanti baru ini makan 1 bulan dulu. 1 bulan dulu baru kita tumbuk itu akar mengkudu itu selama 1 bulan juga. Nanti tenunannya nanti 1 bulan dulu, jadi kadang 3 bulan baru bisa habis karena prosesnya peminyakan itu yang lama. Ini 1 lembarnya berapa harganya asli? Ini 1 lembar kecil begini ini 500 karena ini asli. Kenapa dia lebih murah daripada kain yang benang? Karena ini ukuran kecil. Tapi kalau dia besar begini ini 2 juta. Kalau dia yang ukuran besar kain laki-laki itu 1 juta. 2 juta. Biasa begitu. Tapi ini ukuran kecil dong. Selama Mama menekuni usaha atau kelompok usaha tenun yang berada di Amarasi Barat tempat Mama, apakah ada perhatian dari pemerintah setempat maupun pemerintah provinsi dalam mendukung usaha Mama selama ini? Ini kalau memang saya biasa pameran di Almasi, Pak. Untuk Kecamatan Amarasi Barat dari 2013, 14, 15 itu saya pameran untuk kecamatan punya. Dan baru-baru saya dari Dinas Perdagangan minta saya pameran di Jogja. Itu saya pernah pameran di Jogja. Itu dari Dinas Perdagangan. Minta saya ikut pameran. Dalam jenis mendukung usaha Mama, apa pemerintah telah memberi satu bantuan untuk mendukung usaha Mama selama ini? Tidak pernah ada bantuan. Tidak pernah ada bantuan, walaupun Mama punya kontribusi untuk memamerkan sesuatu ke daerah lain, tapi tidak ada perhatian dari pemerintah khususnya Kabupaten Kupang terhadap usaha Mama selama ini tidak ada. Tidak ada. Benar. Apa yang Mama harapkan terhadap pemerintah khususnya Kabupaten Kupang dalam hal ini yang terkait langsung dengan usaha Mama? Saya mengharapkan agar bisa dari kabupaten bisa perhatikan ini kelompok saya ini, kelompok rumpah. Karena itu ini saya subawa nama baik dari ini Kecamatan Amarasi Barat. Saya
ini ikut pameran di kabupaten, tapi tidak pernah ada perhatian untuk saya punya kelompok usaha ini. Tidak pernah dapat. Saya minta perhatian dari pemerintah. Kalau bisa bantu saya dalam ini modal usaha, karena saya butuh modal usaha. Himbauan atau ajakan Mama seperti apa kepada masyarakat yang berada di tempat Mama maupun lebih generasi muda agar mencintai tenun ikat yang berada di Amarasi Barat? Saya sudah belajar, saya sudah ajarkan di situ, ada kelompok-kelompok belajar yang saya ajarkan untuk ini semua tahu tenun ikat ini. Jadi di lingkungan saya itu semua sudah tahu tenun ikat. Selama ini saya belajar ini anak-anak muda yang baru menikah, baru berumah tangga, itu semua sudah pintar ini kerja, tapi belum pernah saya dapat bantuan dari ini dari dinas. Memang saya pernah diminta untuk pameran, tapi tidak pernah ada perhatian bantuan. Jadi memang saya banyak kekurangan ini. Saya banyak kekurangan ini alat-alat. Misalnya ke alat untuk ini tenun ikat, alat-alat masak, alat-alat dapur punya itu saya sangat berkekurangan. Sekarang Mama kan sudah punya hasil karya tenun ikat. Iya. Selain Mama jual sendiri di Pasar Baun saat ini, apakah ada tempat lain yang menerima dari hasil tenunan Mama? Ini memang kadang saya antar di gedung kerajinan. Gedung kerajinan maksudnya di mana? Di Kupang. Mereka Itu saya kadang dong minta baru saya antar begitu. Tapi kalau tidak minta saya jual di pasar. selama ini dari pemasaran Mama ada kendala tidak? Pemasaran tenun ikat Mama merasa ada kendala tidak untuk memasarkan tenun ikat Mama selama ini? Ada banyak kendala yang kadang kendala itu seperti apa ya? Ada ya Mama ya, yang penting ada kendala ya. Kalau bisa ada permintaan dari mana atau dari kabupaten, kok dari provinsi, kok dari itu saya minta. Kalau memang ada permintaan dari sana, saya minta supaya langsung hubungi saya sebagai ketua kelompok dan penenun. Saya ini penenun dan sebagai ketua kelompok Runpa. Terima kasih. Oh, saya punya nama Aksamina Amtiran sesuai KTP itu. Sudah lama berkontribusi dalam mempromosikan tenun ikat Amarasi, tapi sampai saat ini tidak ada kepedulian dari pemerintah setempat. Harapan Ibu Amtiran agar kepedulian dari pemerintah agar tenun ikat yang dia tekuni bersama kelompoknya dapat berjalan dengan baik.